Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repsi Citama Putri dengan NIM 2233256. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bab 3, yaitu studi tekstual dan kontekstual tari. A. Studi tari. Ada dua jenis studi dalam penelitian tari yang saling berkaitan. Yang pertama dalam bentuk teks, di mana kajian ini lebih kepada meneliti batang tubuh atau fisik tari. Yang kedua dalam bentuk konteks, di mana penelitian tersebut mengkaitkan tari dengan aspek sosial, baik dari segi kegunaannya maupun fungsinya. Dalam teks adalah suatu wacana yang memiliki suatu kesatuan secara struktur, yaitu berdasarkan kaidah tertentu terbangunnya suatu bentuk. Kajian teks tari menganalisis tari secara fisik yang berhubungan dengan permasalahan bentuk, teknik, struktural, dan koreografi. Dalam konteks adalah suatu wacana yang memiliki kaitan secara langsung dengan aktivitas sosial. Kajian konteks dalam tari cenderung menempatkan tari dalam wilayah kajian ilmu-ilmu sosial maupun ilmu budaya atau humaniora. Yang B, wacana kajian. Penelitian atau kajian ini menempatkan kehadiran tari sebagai bidang ilmu dalam wilayah ilmu-ilmu sosial maupun ilmu budaya dan humaniora. Penelitian seperti ini lebih memfokuskan kepada kualitas, hakikat, atau esensi, sehingga si peneliti atau pengkaji menjadi peran utama dalam proses penelitian. C. Studi tentang gaya. Gaya merujuk pada ciri khas tertentu atau karakteristik spesifik yang melekat pada sikap dan perilaku seseorang, sikap dan perilaku sosial masyarakat, ataupun pada benda-benda hasil karya manusia. Artinya bahwa gaya merujuk pada dua hal, yaitu bersifat individual dan gaya yang merupakan identitas suatu kelompok masyarakat dengan subkulturnya masing-masing. Yang pertama ada gaya natural, yang kedua ada gaya ekspresional, dan yang ketiga ada gaya di dalam seni. Yang keempat ada gaya dan teori seni Plato. Tahap ini adalah adanya pandangan tentang seni yang memfokuskan pada karya seninya itu sendiri. Yang kelima, gaya representasional dan imajinasi. Yang keenam, gaya dalam tari. Kita dapat membedakan tari tradisi yang satu dengan yang lainnya, juga karena dapat membedakan gaya representasinya. A. Gaya tari. Gaya dapat pula dianggap sebagai alat untuk merekayasa sesuatu agar menjadi lebih menarik. Artinya, apa yang dimaknakan sebagai tari adalah rangkaian gerak-gerak yang indah dan berirama. Gerak-gerak yang dimaksud bersumber dari tubuh manusia sebagai media ungkapnya. B. Gaya emblim dan asertif. Gaya yang dimaksud adalah gaya yang mampu memberikan identitas budaya dari masyarakat komunalnya. D. Kajian tekstual. Kajian tekstual artinya fenomena tari dipandang sebagai bentuk secara fisik atau teks yang relatif berdiri sendiri, yang dapat dibaca, ditelaah atau dianalisis secara tekstual atau menteks sesuai dengan konsep pemahamannya. Satu, analisis koreografis. Fenomena tari di koreografis artinya ingin mendeskripsikan atau mencatat secara analitis fenomena tari yang tampak dari sisi bentuk luarnya saja.
Yang kedua ada analisis bentuk gerak adalah menganalisis proses perwujudan atau pengembangan suatu bentuk dengan berbagai pertimbangan prinsip-prinsip bentuk menjadi sebuah wujud gerak tari. Yang ketiga ada analisis teknik gerak, yaitu cara mengerjakan seluruh proses baik fisik maupun mental yang memungkinkan para penari mewujudkan pengalaman estetisnya dalam sebuah komposisi tari sebagaimana keterampilan untuk melakukannya. Yang keempat ada analisis simbolik. Simbol seni adalah sesuatu yang diciptakan oleh seniman dan secara konvensional digunakan bersama, teratur dan benar-benar dipelajari sehingga memberi pengertian hakikat karya seni. Kajian kontekstual. Kajian kontekstual terhadap seni tari artinya fenomena seni itu dipandang atau konteksnya dengan disiplin ilmu lain. Kajian ini telah berkembang cukup lama dan seringkali didominasi oleh para antropologi. Yang A ada sebagai penyembahan atau pemujaan kepada roh nenek moyang. Fungsi tarian sebagai sarana dalam upacara penyembahan atau pemujaan terhadap roh nenek moyang seperti itu dapat ditelusuri dari jenis tari, yaitu tari topeng yang pada awalnya dipakai dalam upacara kematian. Yang B sebagai sarana untuk memengaruhi kekuatan alam. Jenis tarian yang berfungsi sebagai sarana untuk memengaruhi kekuatan alam terutama dalam upacara ritual yang berhubungan dengan keselamatan, kesuburan maupun kesejahteraan. Yang ketiga sebagai sarana untuk legitimasi. Tarian yang berfungsi sebagai sarana pengesahan atau legitimasi biasanya berhubungan dengan upacara ritual adat, misalnya upacara adat kesuburan yang berhubungan dengan inisiasi bagi anak laki-laki yang menginjak dewasa. Yang keempat, fenomena tari dalam konteks politik. Fenomena seni pertunjukan tari dalam konteks politik adalah yaitu sebagai wahana untuk memperkuat dan meneguhkan sistem kekuasaan. Sebetulnya hanya mirip dengan pemahaman tentang tari sebagai wahana dan sebuah ritual untuk legitimasi atau pengesahan diri. Selanjutnya, fenomena tari dalam konteks pendidikan. Tari dalam konteks pendidikan artinya fungsi tari sebagai sarana yang dapat memberi nilai tambah bagi orang lain. Menyadari keberadaan seperti itu, maka tari dalam konteks pendidikan artinya baik bentuk dan isinya harus sesuai dengan fungsi dan tujuannya, yaitu memberi nilai tambah untuk siapapun. Selanjutnya, fenomena tari dalam konteks pariwisata. Keberadaan tari dalam konteks pariwisata akan bersinggungan dengan produk-produk tari sebagai objek wisata. Kehadiran industri pariwisata yang lebih memengaruhi nilai uang akan memengaruhi nilai estetis, sehingga seni wisata itu sering disebut tourist art, yaitu seni pertunjukan sebagai entertainment. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.